Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat turut merasakan kesusahan orang lain. Saudara, itu sebenarnya menggambarkan kesehatan daripada perasaan kita, namun juga menggambarkan adanya kasih di dalam hati kita bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Ketika kita tidak dapat lagi turut merasakan kesusahan orang lain, maka perasaan kita ada masalah. Namun bukan itu saja, kita punya masalah dengan kasih kita dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang percaya tidak pernah dirancang oleh Tuhan untuk hidup dan bertumbuh seorang diri. Sebab sejak kita percaya Tuhan Yesus, maka saudara, Roh Kudus menjadikan kita bagian daripada tubuh Kristus atau gerejanya. Atau kita menjadi anggota tubuh Kristus adalah anggota gereja juga. Saudara, bukan saja tubuh Kristus di dalam konteks universal, saudara. Tetapi saudara, tubuh Kristus dalam konteks lokal. Yaitu kita menjadi bagian daripada gereja lokal. Nah saudara, maka kita ini adalah anggota tubuh Kristus dalam arti anggota dari gereja lokal. Saudara, tujuan Tuhan adalah agar kita bertumbuh dan saling melayani di dalam Kristus. Dan juga kita menggenapi panggilan kita sebagai orang percaya bersama-sama dengan tubuh Kristus, saudara. Saudara, apakah saudara sebagai orang percaya turut merasakan kehidupan, pergumulan dari gereja lokal di mana saudara berada atau bersekutu atau beribadah? Apakah saudara juga turut melayani bersama-sama dengan tubuh Kristus? Apakah saudara juga turut mendoakan segala pergumulan dan berjalan bersama-sama dengan gereja lokal di mana saudara berada? Saudara, itulah menggambarkan kasih saudara kepada gerejanya dan kepada Kristus. Saudara, mari kita membaca Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melakukan perjalanan iman kita bersama dengan kitab Nehemia. Saudara, kitab Nehemia ini mengisahkan bagaimana Nehemia terpanggil oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan.
Saudara, kedatangan Nehemia ke Yerusalem itu tahun 445 sebelum Masehi. Itu artinya 13 tahun setelah kedatangan Ezra ke Yerusalem dari Babel. Saudara, sebenarnya Nehemia sudah mendapat kedudukan yang strategis dan penting di negeri Persia. Dia itu adalah juru minuman raja, yaitu Raja Artasasta. Saudara, juru minuman raja adalah orang yang sangat dekat dan menjadi kepercayaan raja. Tapi saudara, pada bulan Kislu, itu pada bulan 9 daripada kalender orang Israel, pada tahun ke-20 datanglah Hanani memberi kabar tentang kondisi Yerusalem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, berdoa dengan iman itu adalah berdoa dengan percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, setelah Nehemia mendengar kabar kondisi yang sangat buruk yang terjadi kepada orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem, karena kondisi kota di mana tidak ada perlindungan tembok, saudara, itu kondisi yang memprihatinkan. Karena sangat berbahaya, ada banyak rampok dan sebagainya. Saudara, disitulah saudara Nehemia, dia jatuhlah hatinya berbelas kasihan dan sedih. Di situ saudara Nehemia berdoa kepada Tuhan. Saudara, di dalam doanya, apa yang mendasari doa daripada Nehemia? Saudara, Nehemia ingat akan Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan ada Tuhan yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang umatnya. Saudara, inilah yang menjadi dasar doa daripada Nehemia. Saudara, itulah doa dengan iman. Saudara, bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan? Saudara, iman itu bukan karena kebiasaan kita, tapi iman itu muncul karena pendengaran akan firman Allah. Saudara, firman Allah itu adalah penyataan Allah. Bagaimana Allah menyatakan diri? Maka Allah menyatakan diri bahwa Allah dia memegang perjanjian. Dia yang membuat perjanjian dengan umatnya. Dia yang berpegang kepada perjanjian dengan kasih setianya. Saudara, disitulah saudara-saudara, ketika kita berkata kita beriman, sebetulnya kita menerima perjanjian daripada Allah. Saudara, kita sebagai orang percaya, perjanjian yang Allah berikan kepada kita dimeteraikan oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itulah yang mendasari doa kita kepada Tuhan. Itulah doa dengan iman, yaitu bersandar kepada Yesus Kristus. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di situ kita percaya doa kita diterima oleh Tuhan. Karena memang, saudara, itu yang Tuhan Yesus katakan. Supaya kita berdoa kepada Bapa, karena Kristus sudah memperdamaikan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa dengan iman, maka kita berdoa bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdoa berdasarkan jasa kita, tetapi saudara, kita berdoa berdasarkan kasih setia Tuhan. Yaitu Tuhan, dia memegang firman-Nya. Tuhan, dia memegang perjanjiannya. Tuhan yang tetap mengasihi kita tanpa syarat. Saudara, di situ kita berdoa dengan sukacita, berdoa dengan percaya. Itulah doa dengan iman. Saudara, yang kedua, saudara berdoalah dengan merendahkan diri karena sadar bahwa kita perlu bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Saudara, doa dari Nehemia, sebuah doa yang harus kita teladani. Karena kalau kita baca di dalam doa ini, saudara, Nehemia sadar bahwa bangsa Israel, termasuk Nehemia dan keluarganya, adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Sehingga mereka harus bertobat dari dosa dan kesalahannya.
Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita bersyafaat kepada Tuhan. Saudara, itulah doa yang masuk akal. Saudara, seringkali ketika kita berdoa bersyafaat untuk kebutuhan-kebutuhan kita, kita lupa, saudara, siapakah Tuhan dan siapakah kita. Sehingga saudara seringkali di dalam doa kita menaruh diri kita sebagai hal yang dapat membuat hati Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Dan menaruh alasan kita sehingga membuat Tuhan harus mengabulkan doa kita. Mendasarkan doa kita. Dan kita mengajukan iman kita sebagai dasar supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Saudara, tidak demikian dengan Nehemia. Saudara, ketika Nehemia datang, saudara, Nehemia mohon belas kasihan Tuhan. Dan dia mengakui dia adalah semata-mata orang berdosa bersama orang Israel. Saudara, begitukah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan selama ini? Seperti yang Nehemia sampaikan. Saudara, berdoa merupakan ekspresi seorang percaya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, berdoa bukanlah ekspresi seorang percaya memegahkan dirinya dan merasa diri layak untuk ditolong oleh Tuhan. Namun saudara, berdoa adalah merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kita sesungguhnya orang-orang yang seringkali hidup dalam kesalahan dan dosa. Dan doa sesungguhnya memberitahukan kepada kita bahwa kita harus bertobat di dalam hidup kita. Saudara, mari saudara, kita menghidupi doa seperti semangat doa itu sendiri. Yaitu kita sebagai orang percaya datang kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita datang kepadanya, kita menghormati dia, kita menyembah dia, kita meninggikan dia, dan kita mengakui akan segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana seharusnya kami berdoa. Kami berdoa dengan iman, namun kami harus berdoa dengan merendahkan diri. Supaya kami tidak lupa diri bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi kami ada kebutuhan. Disitulah Tuhan kami perlu merendahkan di hadapan-Mu, memohon belas kasihan. Tuhan, tolong kami setiap kali kami berdoa, kami menyadari akan hal ini, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.